Ya, silakan Pak Tarjo dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas segala limpahannya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu, berkomunikasi melalui media elektronik. Ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, teman-temanku semua, kemudian tidak lupa Pak Budi Sri Mariatmo SPD selaku narasumber dalam kegiatan pada pagi siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan mengupas bersama Pak Budi yang temanya yaitu belajar dan berbagi bersama. Berkaitan dengan tugas-tugas keseharian kita, baik tugas kita sebagai pendidik memberikan pembelajaran kepada para siswa maupun tugas keprofesionalan kita dalam pengembangan karir. Ini dua hal yang penting yang menjadi tugas kita sehingga perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuatu bisa terlaksana dengan baik apabila ada ilmunya. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Untuk itu kesempatan pada hari ini, mari kita belajar bersama Pak Budi untuk mengembangkan kedua tugas kita itu. Sehingga apa yang kita harapkan dan kita harapkan semua ini bisa berjalan dengan lancar dengan hasil yang maksimal. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini sebelum dimulai perlu saya sampaikan acara pada kesempatan Pikon hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua yaitu pengantar, kemudian yang ketiga pemaparan materi, dilanjutkan tanya jawab, dan acara yang kelima penutup. Demikian acara pada kesempatan siang hari ini, dan saya ingatkan sebelum kita bersama-sama belajar dan berbagi bersama Pak Budi dalam pelaksanaan kegiatan Pikon ini supaya semua berjalan dengan lancar. Selama kegiatan ini dalam hal pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber beliau Bapak Budi, mohon untuk speaker dimatikan terlebih dahulu, kita memperhatikan dulu, baru setelah ada session tanya jawab kita buka untuk tanya jawab supaya semuanya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang kami hormati, demikian susunan acara pada kesempatan siang hari ini, dan marilah untuk mengawali kegiatan ini senantiasa kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, pengantar, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan peserta Pikon pada kesempatan ini, bahwa Pikon pada kesempatan ini adalah dengan tema belajar dan berbagi bersama, yaitu berkaitan dengan tugas-tugas keseharian kita, baik kita sebagai pendidik memberikan pembelajaran kepada para siswa, maupun yaitu kita sebagai tugas keprofesionalan kita untuk dalam rangka mengembangkan karir. Nah, dua hal ini penting dan harus kita laksanakan, dan semuanya harus dilaksanakan dengan baik, dengan tata cara, dengan langkah-langkah prosedur yang baik, yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan nanti akan disampaikan pemaparan materi berkaitan dengan itu, yaitu oleh Pak Budi. Nah, untuk itu kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan sehingga apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan lancar dan sekaligus juga mendukung secara pribadi apa yang diharapkan oleh Pak Budi. Ya, jadi Pak Budi punya harapan besar, artinya secara pribadi memang punya harapan besar bagaimana cara pengembangan karir ini teman-teman maupun Pak Budi sendiri bisa berjalan dengan lancar, dengan berhasil dengan baik. Itu harapan pribadi Pak Budi dan mungkin bisa menjadi harapan kita bersama. Untuk itu
Waktu selanjutnya pemaparan materi oleh beliau Bapak Budi Sri Maryatmo SPD. Untuk itu kepada teman-teman, mari kita ikuti bersama sampai selesai. Dan terima kasih atas atensinya, atas partisipasinya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Budi Sri Maryatmo, Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Mari, silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Tarjo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini seluruh teman-teman warga SMP Negeri 1 Ngadirejo. Tentunya kegiatan pada pagi siang hari ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan panjenengan semua teman-teman sekalian, termasuk kita. Kalau saya itu menganggap sudah sebagai kakak, adik, semua yang ada di sini berjalan dengan baik, tentunya atas bantuan dukungan pada teman-teman sekalian, keluarga besar SMP Negeri 1 Ngadirejo. Teman-teman sekalian, di sini seperti yang sudah disampaikan oleh host sekaligus moderator Bapak Sutarjo SPD MPD, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi belajar dan berbagi bersama. Langsung saja, mungkin saya sapa juga. Terima kasih Bu Siti Rohayati, Dokter Anda ya, ini Bu Ida, Bu Haryani, Bu Ronas, Bu Lusita, Bu Herma, Bu ya Sulis nan jauh di sana juga di Jatisrono, luar biasa di sini, termasuk teman-teman yang lain yang nanti akan bergabung pada kesempatan pagi siang hari ini. Kita belajar bersama Ibu Bapak. Saya tampilkan dulu share-nya atau screen-nya Ibu Bapak di desktop. Minta tolong nanti Pak Tarjo, seandainya ada screen atau link yang belum tampil, nanti panjenengan bisa cek dulu, bisa tampil atau belumnya. Ini saya tampilkan dulu Ibu Bapak. Kalau saya menyebut Ibu Bapak itu kok ketoknya formal sekali, karena di sini saya sudah sangat dekat dengan panjenengan. Kalau di keluarga itu ya saudara atau kakak adik panjenengan semua. Teman-teman, Ibu Bapak sekalian, saya mulai dulu di tulisan saya Ibu Bapak di sini. Saya pada bulan Agustus Ibu Bapak, ini biar saya jelaskan terlebih dahulu. Bulan Agustus itu sesuai dengan tema hari ulang tahun Republik Indonesia ya, yang ke-75 yang dengan tajuk Indonesia Maju. Tentunya untuk Indonesia Maju di sini bagaimana kita selaku guru untuk memajukan, untuk mencerdaskan pendidikan yang ada di Kabupaten Wonogiri ini khususnya. Umumnya berarti ya mensukseskan, memajukan pendidikan di Indonesia. Itu tidak terlepas dari kita sebagai pelaku utama yang berhubungan erat dengan peserta didik. Nah, saya di bulan Agustus membuat tulisan yang saya tulis, saya upload di blog pribadi saya Ibu Bapak. Jadi saya tulis di blog pribadi saya dengan laman di sini budsm.blogspot.com. Ini saya launching atau saya publik di tanggal 1 September 2020. Nah ini. Nah, tujuannya apa di sini? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Tarjo tadi dengan tema belajar dan berbagi bersama.
di sini mewujudkan PKB, artinya kita wujudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, karena SMP 1 Ngadirejo merupakan sekolah adiwiyata nasional dan untuk mendukung program adiwiyata mandiri nanti, maka saya tambahi melalui program adiwiyata. Nah, ini melalui program adiwiyata itu hanya mungkin salah satu indikator saja, Ibu Bapak. Walaupun nanti dengan program-program yang lain, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan keprofesian berkelanjutan dengan menggunakan indikator atau parameter-parameter yang lain. Nah, tentunya kita sebagai guru yang sudah diamanai undang-undang dan termasuk kita merupakan aparatur sipil negara (ASN), merupakan tugas kita yang sudah menjadi sumpah jabatan kita, termasuk mencerdaskan atau mensukseskan pendidikan yang ada di daerah kita, tentunya di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Kita wujudkan SMP 1 Ngadirejo sesuai dengan visi misi kita, mewujudkan warga sekolah yang disiplin dalam bersikap, luhur dalam berperilaku, unggul dalam berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Ini, Bapak. Nah, ini di sini ada beberapa menu-menu yang mungkin ada hubungannya dengan PKB kita, dan ini ada hubungannya dengan pengembangan adiwiyata di sekolah kita. Saya memberikan beberapa menu, Ibu Bapak. Ada update di sini, nanti ada informasi-informasi apa saya sampaikan di sini, ada profil saya, ada dasar adiwiyata, melakukan program adiwiyata, ada pengembangan diri, ada buku ber-ISBN, artikel, ada PTK jurnal, ada modul diktat, teknologi tepat guna, alat peraga, dan beberapa informasi-informasi yang ada hubungannya dengan adiwiyata. Tentunya tidak di adiwiyata saja, saya juga menyampaikan ini salah satunya PJJ kita yang berlangsung di sini juga menggunakan blog saya ini, termasuk informasi-informasi perangkat KPM dan seterusnya. Nanti panjenengan bisa buka di laman blog saya, Ibu Bapak. Nah, di sini nanti memang yang saya tekankan di tanya jawab nanti Pak Tarjo, tanya jawab kesan-kesan dari blog saya yang kemarin sebetulnya sudah saya publik untuk dibuka-buka oleh teman-teman di tanggal 1 September itu kemarin, tetapi kemarin saya undurkan, ya bisanya di tanggal 8 September di hari ini. Ibu Bapak, teman-teman sekalian, saya awali dulu dari ini, Ibu Bapak. Sekedar konfirmasi. Nah, ini ada slide nggih, Pak Tarjo bisa dipersani nggih? Nggih. Ini awal kita tahun 2014-15. Sebetulnya itu ini jadi tantangan kita. Ini bukan saya lah Ibu Bapak, tapi kita. Karena perjuangan, ya kalau saya tanpa panjenengan itu tidak akan berhasil. Intinya gitu. Jadi tanpa panjenengan tidak akan berhasil perjuangan saya dalam membuat blog ini tadi yang isinya tentang pengembangan karir. Satu di sini saya tulis guru tidak bisa mengembangkan karir dengan adiwiyata. Ini tahun 2014-15 sudah jadikan ya tanda petik itu momok kadang. Wah, adiwiyata itu apa? Ya lalu yang kedua, guru tidak mendapatkan uang yang sepadan. Nah, ini orientasinya uang yang sepadan memang kita tidak. Artinya di tahun-tahun itu memang program adiwiyata itu tanda petik itu jarang sekolah atau mungkin teman-teman yang mau menjangkau ini. Lalu yang ketiga, pendidikan lingkungan hidup hanya dijalankan ala kadarnya. Ya hanya bersih-bersih, ya tanam pohon. Kalau istilah kita itu hanya tondar-tandur. Kalau istilah saya itu kadang ada yang apa tondar-tandur apa toh Pak Bu, ya tandur-tandur gitu aja. Lalu ada yang banyak guru yang tidak mau menjadi guru atau mengajarkan PLH atau pendidikan lingkungan hidup dengan berbagai alasan. Ini di tahun-tahun dulu 2015 dan 2016 di awal-awal kita. Nah, saya juga menulis di sini
Nah, dengan adiwiyata dan kebutuhan guru di sini. Nah, tantangan besar. Dulu saya sudah menyampaikan dan tidak hanya saya di Radio Giri Suara dulu sudah kita sampaikan materi ini sebetulnya. Ada Bapak Kepala Sekolah juga di situ, ada tim Adiwiyata, ada Pak Tarjo, ada Bu Retno, ada Bu Herma, ada Bu Septi sudah menyampaikan dan membuktikan dan menginformasikan khususnya di Wonogiri lewat Radio Giri Suara. Nah, tentunya tidak hanya di Wonogiri karena itu didengar di seluruh antero, katakanlah itu antero wilayah di Karisdi dan Surakarta juga. Kemarin juga sudah disampaikan oleh teman-teman di sini mewakili warga SMP 1 Ngadirejo bahwasanya program Adiwiyata ya nanti akan merupakan kegiatan, akan merupakan laporan juga. Dan di situ bisa mengembangkan karir dan profesi. Nah, profesi itu hubungannya dengan kita, inovasi pembelajaran, kita mengajarnya. Nah, mengajarnya kita sisip-sisipi ini. Lalu yang kedua karir, pangkat dan jabatan fungsional. Nah, ini nanti. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Tarjo tadi, kita tetap artinya apa? Memang kita sebagai ASN kita harus profesi, artinya profesi ya profesional sesuai dengan tugas yang sudah kita bebankan, amanatkan kita ke kita. Inovasi pembelajaran kita mengajar pasti itu, tetapi kita juga harus memikirkan tadi karir kita, pangkat kita, jabatan kita juga kita seimbangkan Ibu Bapak. Jadi seandainya mungkin Ibu Bapak sudah paham gini, sudah pakar-pakarnya, artinya di sini dunia kita raih juga, akhirat juga kita raih. Mengapa demikian? Karena dengan program Adiwiyata itu sama artinya menjalankan salah satu perintah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjaga lingkungan dari kerusakan-kerusakan lingkungan yang terancam. Apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa pandemi ini juga program Adiwiyata merupakan program yang ya luar biasa, memang harus kita programkan dan harus kita laksanakan karena tidak hanya didukung oleh Kabupaten Wonogiri tetapi Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, bahkan Presiden di sini implisitnya itu disuruh melakukan program Adiwiyata. Karena program Adiwiyata itu embrionya itu kan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Embrionya itu yang sudah familiar kepada kita merupakan gerakan peduli lingkungan atau disebut kita punya apa Pak kemarin buat ya kecil-kecilan kaos itu apa itu judulnya apa itu perilaku ngaten nggih, perilaku hidup bersih dan sehat ngaten nggih, perilaku hidup bersih dan sehat. Lah embrionya di situ, perilaku hidup bersih dan sehat itu larinya ke gerakan peduli dan berbudaya lingkungan, larinya endingnya di gerakan Adiwiyata. Salah satu tahun ini kita mendengungkan gerakan Adiwiyata untuk apa? Tanda petik apa? Untuk mengusir corona. Nah, corona itu kan dengan Adiwiyata, program-program Adiwiyata itu ngeling atau match sebetulnya. Ya, artinya kita gerakan Adiwiyata itu juga salah satunya penangkal dari COVID-19. Salah satunya di situ ada gerakan untuk sering mencuci tangan, menggunakan sabun yang air yang mengalir, termasuk ya ngetren-ngetrennya hari ini juga kembang ya istilahnya kalau bahasa Jawa itu kembang bunga. Nah ini luar biasa di rumah-rumah juga luar biasa gerakan-gerakan Adiwiyata. Kemarin yang saya lihat di statusnya Pak Tarjo itu luar biasa Pak, itu Adiwiyata mandiri. Wah itu celes ya itu, termasuk teman-teman yang lain di rumah Bu Herma juga celes juga, sudah banyak sekali tanaman-tanaman atau yang lain. Bu Retno juga demikian Pak. Bu Retno, ada Bu Siti. Ya, Bu Siti juga luar biasa anggreknya Bu, dulu anggreknya itu sempalane Bu Siti itu saya ambil juga sekarang sampai bisa tumbuh. Bu Ida juga saya lihat statusnya Bu Ida. Wah itu di rumahnya juga banyak sekali. Bu Martuti Pak ini. Nah, saya lihat wah, tidak hanya itu semuanya Pak Kasmin termasuk teman-teman golongan 3 yang lain sudah
Pak Bambang, Bu Apri, ya banyak sekali. Saya sampai sebut satu-satu seluruh warga SMP 1 Ngadirojo. Kalau saya sebut satu persatu enggak semua Bumur. Itu Bumur. Siapa lagi Pak? Putri. Itu Putri udah lama kalau Putri. Luar biasa. Jadi semangatnya. Jadi ini bukan merupakan perintah ya Pak. Artinya kadang itu kita gerakan Adiwia itu tanpa kita itu dengan sendirinya, kadang itu tanpa adanya komando-komando. Sebelum ada kemarin ada surat untuk melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan. Bahwa kita itu dari awal dulu ya karena kita luar biasa ya artinya kekeluargaan di SMP 1 Ngadirojo dengan semangatnya kebersamaannya dalam gerakan-gerakan seperti ini itu sudah total termasuk teman-teman itu. Saya tidak hanya tim ya, sekali lagi bukan tim tetapi seluruh warga SMP 1 Ngadirojo terlibat. Lah, endingnya dia apa Ibu Bapak di sini? Seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Di sini kita bisa mengembangkan karir guru dengan macam-macam. PTK kita bisa dengan tema Adiwiyata, jurnal kita, modul kita. Ini diawali dengan RPP kita tentunya. RPP kita menggunakan implementasi Adiwiyata. Lalu tentunya semuanya juga akan terintegrasi dengan Adiwiyata. Nah, seperti ini endingnya di sini mutu sekolah meningkat. Nah, di standar proses di nanti luar biasa karena standar proses itu kegiatan-kegiatan peserta didik, kegiatan guru yang mencerminkan sekolah itu seperti apa toh? Itu di sini. Diakreditasi standar proses luar biasa. Endingnya nanti bagaimana sekolah itu bisa betul-betul hidup, tanda petik ya. Nah, hidup. Iya dengan Adiwiyata salah satunya di sini. Lalu karir dan profesi guru melesat itu koyo jet tempur katakanlah gitu ya. Kita berdoa bersama di SMP 1 Ngadirojo nanti dengan diawali dengan ini tadi Pak. Jadi semoga saja nanti yang belum kemarin jadi tidak ada kata tidak. Nanti ada kata tidak tapi belum saja. Belum waktunya dan nanti kita akan endingnya nanti juga akan baik. Budaya dan peduli terhadap lingkungan warga sekolah dapat menjadikan acuan atau contoh di wilayah setempat, Pak. Nah, ini mungkin kalau saya lihat statusnya Pak Tarjo itu luar biasa Adiwiyata Mandiri Celes itu mungkin kanan kirinya rumah-rumah nanti juga bisa berbagi pengalaman Pak. Nanti artinya tidak hanya saya nanti yang menyampaikan, nanti dari teman-teman yang lain monggo nanti menyampaikan karena nanti ada testimoni Pak, artinya teman-teman bisa menyampaikan nanti. Itu menjadi contoh teladan. Jadi tidak hanya kita Adiwiyata itu di sekolah, tetapi di rumah pun kita beradiwiyata. Saya juga mengikuti Pak, kalau saya itu didukung istri karena tandur ikut Pak. Kadang itu saya juga di kritik oleh istri. Wah, Adiwiyata jangan di sekolah saja ada gitu ya. Tapi di rumah juga demikian. Oke, akhirnya saya juga tandur Pak, ilmu tandur saya siap. Nanti juga yang lain teman-teman yang lain bisa testimoni atau curhat karena di sini saya memang utamakan di curhat dan testimoni. Nah, dengan perilaku-perilaku kita yang ada di sekolah, pengajaran-pengajaran kita, otomatis nanti nih, nah ini yang teko sampai di sini itu biasanya makdek Pak. Ini sampai wah ini kenaikan pangkat itu biasanya makdek sampai ini. Nah, kita tentunya satu, memang yang namanya mengajar merupakan memang kewajiban kita karena kita niat menjadi guru itu ya niat dari kita. Kita itu ladang sawahnya ya dari sini, dari sekolah di SMP 1 Ngadirojo. Berarti kita tentunya mari kita tanda petik kalau saya itu menguri-uri ya, nguri-uri SMP 1 Ngadirojo karena ini sawah kita, karena ini ladang kita. Nah, di sini. Jadi kita harus salah satunya full betul-betul memberikan pelayanan prima kepada peserta didik, pelayanan prima kepada orang tua dan wali. Itu pasti, itu wajib buat kita. Lalu yang kedua tentunya kita juga mengembangkan karir kita. Nah, jadi nanti karena Bapak Ibu guru juga dilihat di monitoring juga tidak hanya siswa saja tetapi kita juga demikian. Karena kadang ada yang gini Pak, wah kita zona aman sajalah, zona 3B saja. Wong yo gajine iki yo ora kacek akeh. Gitu nggih Pak biasanya yang jadikan banyak itu
apa itu fungsional gini kita apa gitu Pak, fungsional apa itu Pak, itu Pak yang tahunan itu tunjangan berkala ya, berkala ya berkala kan gitu. Nah jangan gitu Ibu Bapak, artinya kita memotivasi sekali ini, mari. Jadi kemarin kita sudah bersama-sama, kompaknya luar biasa gini ya, tidak hanya di gulungan 3, gulungan 4mu kompaknya luar biasa. Kita sebagai maaf nyuwun pangapunten karena kita didukung, wah ini yang masih muda-muda mari, yang masih golongan-golongannya apa baru-baru mari, oke. Dan kita sudah buktikan kita bersama dari 3A, kita 3B bersama-bersama, 3B kemarin alhamdulillah ke 3C juga atas perjuangan kita bersama. Kita kalau bisa juga mengimbaskan ke teman-teman yang lain karena biasanya mentoknya di 4A. Nah, 4A. Terus 3C ada yang ke 3D juga. Kemarin alhamdulillah beberapa teman, tapi ada beberapa teman juga yang belum. Lalu ada yang 3D juga alhamdulillah ke 4A. Alhamdulillah juga ada yang ke 4A. Lalu monggo nanti. Jadi kalau dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas, Ibu Bapak, kita itu ya maaf ya bukan membanding-bandingkan. Golongan 4A, kalau 4A dulu kan istilahnya apa nggih Pak Tarjo? Gelundungan nggih. Maksudnya dulu kan hanya 4 tahun atau berapa tahun, tetapi kita dari 3B, C, D, A itu penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Jadi kalau dulu 4A itu mungkin 4A-nya belum menggunakan peraturan pemerintah seperti yang saya sampaikan Permenak ini, PAN RB 16 2009. Jadi sistemnya masih belum ada itu ya Pak ya, seperti PD, belum ada PIKI harus sekian-sekian kan tidak ada, yang diambil dulu apa guys? Kumulatif nggih Pak nggih? Tugas utama kan gitu. Kemasyarakatan kan gitu. Ya nanti Pak Tarjo nanti lebih Pak duluan dulu. Tapi kita itu 3B, C, C, D ini apa sampai mungkin ada yang 4A ini memang penuh perjuangan dan merupakan tantangan kita. Mengapa kita dibuat seperti ini ya, tujuannya pemerintah memang luar biasa biar kita itu kreatif. Seperti yang sudah disampaikan Pak Tarjo tadi awalnya tadi 4C. Ya, itu didengung-dengungkan dari awal tadi. Ada komunikasi, ada kolaborasi, ada critical thinking, jadi berpikir kritisnya juga tentunya ada yang namanya kreatif dan inovatif. Nah, dengan seperti itu kita nanti akan melahirkan generasi-generasi penerus. Anak-anak kita itu juga akan seperti kita nanti, akan kreatif, akan inovatif, seperti itu. Nah, ini mungkin feedback mungkin tapi ya nggak apa-apa, agak juga dijauhkan Pak. Itu minta tolong. Nggak apa, mungkin feedbacknya Bu apa dikecilkan Bu Siti. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi Bapak-bapak. Dengan ini nanti kita berbagi bersama di PKB ini, nanti Bu Bapak bisa menanyakan seputar PKB di sini. Nah, bagaimana artikel dan seterusnya. Lanjut, Ibu Bapak. Nah, saya sudah membuktikan beberapa di sini sudah saya sampaikan. Ini ada info dan apa ini penggerak di sini. Info penggerak saya. Ada link di sini, info dan penggerak PKB kan gitu di blog saya. Nah, mungkin pas ya ini sinyal apa internetnya karena saya online ini Bapak, saya online kan biar bisa akses sekalian ambil uji coba akses blog. Di sini sudah saya sampaikan beberapa materi juga, tidak hanya tulisan, tidak hanya PowerPoint, tapi juga ada video-video yang saya tulis, saya buat di sini. Tujuannya apa Ibu Bapak? Sebetulnya tujuan saya itu tidak hanya sekedar pribadi saja ya. Pribadi ini memang betul, tetapi saya menginginkan juga di SMP 1 Ngadirojo itu tidak berhenti sampai 4A saja, tapi ya 4B gitu. Dengan apa? Dengan mari kita komunikasi. Nah, ini saya tampilkan karena mungkin di web agak lama saya lihat di flashdisk dulu aja sambil saya perlihatkan di sini. Sebetulnya sudah saya
saya tulis di blog ya. Nanti panjenengan bisa melihat di blog sebetulnya kalau nah ini karena blognya mungkin semakin lama semakin siang Pak, jaringannya mungkin agak error atau mubat mabit istilahnya seperti itu. Ini kan bisa lagi. Oke, sambil menunggu. Ya, suara feedback, minta maaf. Suaranya feedback. Nah, ini sudah tampil. Sudah tampil di blog saya, sudah tampil. Nah, ini saya menginformasikan info-info di sini di info dan penggerak PKB, Ibu Bapak. Seperti kemarin ada workshop nggih. Nah, ini saya sampaikan di sini ada workshop tentang penulisan artikel ilmiah populer tanggal 19 sampai 27 September 2020. Nah, monggo ini juga diikuti kalau kemarin pikinya kurang. Biasanya teman-teman pikinya kurang. Nah, ini saya tulis di sini juga. Lalu artikel teman-teman kemarin juga dimuat di website Dinas Pendidikan. Nah, ini saya kemarin juga minta izin dulu di majalah kita, majalah Gelista, majalah Gerakan Literasi SMP 1 Ngadirejo. Itu juga kita publik di website Dinas Pendidikan. Salah satunya ini karya-karya panjenengan Ibu Bapak, teman-teman kita semua. Ini saya tampilkan di sini. Dan ini memang dari awal sebetulnya Ibu Kepala Dinas, Ibu Yuli Bangun Nur Santi, luar biasa. Dari awal memang dukungan terhadap Adiwiyata dulu di awal-awal kita sudah di bulan Oktober Pak Tarjo 2000 berapa kita launching apa itu majalah gitu ya, majalah 2019 ini saya sampaikan di sini juga kemarin. Dan ini biar terbuka. Gelista Espensa Songsong Adiwiyata Mandiri. Nah, ini itu dulu tahun 2019 Oktober dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri mendukung gerakan ini luar biasa. Gerakan literasi. Literasi memang dicanangkan betul-betul luar biasa di Peraturan Menteri nomor 23 2015 tentang gerakan literasi sekolah. Nah, pada waktu itu kita ini mempublik majalah Markisa. Nah, dan majalah Markisa ini ada PKB-nya Ibu Bapak. Nah, kalau mungkin panjenengan persani PKB Ibu Bapak di sini semua. Seperti ini, tingkatkan kesadaran norma melalui PLH dari Bu Siti. Ada PBL berbasis lingkungan sekolah. Ini dari Bu Lusita, Bu Retno juga Barkas tentang Barkas, Bu Lestari. Ini ada recycle, teks prosedur, blokar. Ini blokar dari Bu Ronas. Ada ini dari IPS, ini dari Pak Tarjo, pembelajaran IPS berbasis hutan sekolah. Ada juga dari Bu Ida, nah, ini Bu Ida Gunarti, teks eksposisi ada 3R. Bu Haryani, tingkatkan hasil belajar pembelajaran IPS, ini tentang sampah. Lalu ada Bu Sri Martuti, keterampilan menulis, deskriptif PLH. Ada Bu Torsilo, juga ada vokat, kardus bekas. Ada Bu Sri Rahayu, nah, ini Bu Sri Rahayu juga sudah 4A Pak ini Pak. Nah, 4A tapi juga inten bergabung di sini ya. Ini luar biasa membuat jargo. Nah, ini membuat jargo PBL, membuat jargo. Ini luar biasa semangatnya. Kalau saya bukan Bu Sri Rahayu kalau di sini Miss Jargo biasanya gitu. Miss Jargo luar biasa semangatnya. Tamu-tamu biasanya ini luar biasa Ibu Bapak, tamu-tamu dari luar itu disuguhi minuman jargo ini. Kadang itu sekolah tidak ada ide tapi Bu Yayu luar biasa idenya, kadang itu sendiri dengan sendirinya. Lalu ada Bu Apri, pendidikan karakter peduli lingkungan juga ditulis di sini di website Dinas Pendidikan. Nah, lalu ada Bu Herma,
Bu Irma menulis tentang konseling realita. Dan di sini saya juga minta izin ini Bu Sulis, walaupun Bu Sulis ini notabene di SMP 1 Jatisrono, karena kemarin penulisannya ini masih di SMP 1 Ngadirejo. Saya publik di website Dinas Pendidikan Bu Sulis. Nanti minta izin, tapi nggak apa-apa karena Bu Sulis juga merupakan keluarga besar SMP 1 Ngadirejo sampai sekarang dan seterusnya. Itu ada yang membuat buku juga teman-teman kemarin. Ini juga Bu Mariati, ada Bu Septi, Bu Agustina. Bu Septi ini GTT Pak. Wah, semangatnya juga luar biasa. Kemarin juga diikut sertakan dalam pembuatan buku, ya buku Adiwiyata. Bu Agustina juga demikian. Juga TTT Pak, tapi semangatnya juga luar biasa dalam gerakan-gerakan ini. Dan ini PKB kita Ibu Bapak, termasuk Bapak Kepala Sekolah juga membuat best praktis. Ini di sini kemarin temanya juga Adiwiyata. Jadi ini merupakan apa Ibu Bapak? Merupakan PKB. Nah, dan PKB ini ditulis tentunya harus ada aturan-aturan mainnya Ibu Bapak. Aturan-aturan main. Nah, mungkin saya buat slide nih di sini biar lebih jelasnya. Kelihatan tidaknya. Nah, ini saya simpulkan slide saya. Dulu di tahun 2014-15 kita itu miskin info. Nah, mungkin kita juga sudah tahu semua miskin info. Naik pangkat Google gagal saja ya. Kalau kita nulis diktat, tulis alat peraga macam-macam, karena kita juga belum mungkin informasi tentang PKB khususnya dalam penulisan itu juga belum kita dapatkan. Nah, mungkin baru kabar angin, jari kono jari kene ternilai. Tetapi ternyata yang kita pahami memang sering kita lakukan ikuti bintek, workshop, sering kita mencoba, itu penting sekali Bu Bapak. Dan ini saya setkan mungkin paparan saya, kesimpulan yang sudah saya sampaikan mungkin bisa kita lihat bersama di paparan slide saya. Mungkin baru loading. Kalau terlihat belumnya mungkin bisa dipersani dulu. Tampil tidak Pak? Itu kecil Pak? Belum. Kalau saya sudah. Kalau panjenengan tapi bisa besar nggih Pak B? Bisa diperbesar bisa nggih? Di HP. Oh. Saya bacakan Ibu Bapak. Yang pertama, menurut pengalaman saya dan saya tentunya mungkin monggo nanti kita berbagi. Kalau saya ini kan curhatan saya. Nanti panjenengan bisa curhat saja di sini. Ada target progres. Jadi kita itu harus ada progres, harus ada targetnya kalau mau PKB itu. Di mana di SKP di awal bulan itu kan kita menuliskan, jadi harus ada target kita dalam 1 tahun itu mau apa toh, buat artikel berapa gitu, artikel berapa, artikel kita mau buat berapa lah. Kalau artikel kita hanya memang dibatasi 2 semester saja, artinya kita membuat artikel itu hanya 2 dalam 1 tahun, itu aturannya seperti itu. Kalau kita membuat 4, 5, 6 ya tidak akan ternilai yang lebih dari 2 tadi. Jadi kita harus ada aturan mainnya dulu. Nah, lalu ya istilahnya tidak gubras-gabrus ya Pak ya ini Pak. Jadi kuadang wah gawe diktat pokoknya aku nah, ini banyak. Jadi harus ada aturannya. Aturan mainnya itu harus ada dulu. Istilahnya kalau di kita ya, kalau di SMP 1 Ngadirejo sebagai sekedar bumbonan saja. Wah, gubras gabrus gitu. Jebret-jebret istilahnya seperti itu. Harus ada aturan mainnya. Lalu yang kedua ikuti workshop bintek. Nah, workshop bintek itu harus kita ikuti, Bu Bapak. Nah, maaf nggih, nyuwun pangapunten ini saya itu kalau menjelaskan kadang ya bukan menjelaskan nggih, berbagi bersama. Itu ya asal guru bundang-blandang Pak. Ini nyuwun pangapunten kalau Pak Tarjo ya titis ya artinya ya sudah berpengalaman, saya enggak menjelaskan masalah Pak Tarjo masalah ini ya tata bahasa dan seterusnya. Tapi kalau saya agak sosok asal gubras-gabrus ini. Kita itu kan punya progres Ibu Bapak. Kita niati. Ya nyuwun pangapunten, kita mendapatkan tunjangan sertifikasi dalam 1 tahun ya. Katakanlah kita 4 juta kali
1 bulannya kan 3 sampai 4 juta kali 12 bulan. Nyuwun pangapunten ya, kadang ini hubungannya dengan uang. Ya. Kalau kita mau mengikuti bintek atau workshop dalam 1 tahun 2 kali, itu kan merupakan memang ya profesional kita untuk mengikuti salah satunya sertifikasi kita itu untuk itu, Ibu Bapak, untuk peningkatan profesi kita. Nah, memang panjenengan juga sudah tahu nggih, kalau kita mau workshop, mau mengadakan penyusunan artikel, biasanya kita kan juga ada kontribusi, Bu Bapak. Ada kontribusi untuk diterbitkan. Kalau artikel kita juga sudah tahu mungkin kontribusi 200 sampai 300 gini untuk artikel, karena ini pihak ketiga. Pihak ketiga. Jadi kalau pihak ketiga kan otomatis juga ada kontribusinya. Nah, kita sisihkan juga, Bapak. Nah, saya mau nyisih nih 500.000 untuk kegiatan ini. Termasuk kegiatan-kegiatan PD. Nah, kalau PD ini tidak ada batasannya, Bu Bapak. PD dalam 1 tahun itu banyak, nggak masalah. Tapi kalau yang artikel tadi dibatasi. Jadi nanti ada aturannya tadi. Jadi PD banyak nggak apa-apa, PD banyak. Lalu yang selanjutnya pahami apelan PAK, Ibu Bapak. Dipahami dulu kurangnya apa. Biasanya yang kurang itu surat pernyataan kepala sekolah. Itu kadang ada yang kurang, surat menyusunnya nggak komplit. Nanti kan kita bahas nanti. Lalu pahami buku 4, buku 5. Nah, biasanya kalau mau baca sulit, nanti silakan tanya yang sudah membaca. Saya sudah membaca beberapa kemarin, dan yang lain juga sudah membaca. Pak Tarjo, Bu Lusita, Bu Martuti, Pak Kasmin, itu juga sudah memahami ini. Lalu ini yang penting juga sesuaikan dengan aturan yang ada di masing-masing daerah. Jadi kalau Wonogiri contohnya penulisan artikel itu hampir sama dengan PTK, itu juga harus ada permasalahannya, ada identitasnya itu juga ditulis, SMP-nya, KD-nya, materinya, lalu seperti kuantitatifnya juga ditulis. Jadi tidak hanya meningkat itu saja. Jadi mulai tahun 2020 itu tanpa seperti itu ya nyuwun pangapunten, kadang tidak ternilai walaupun terbit di contohnya ya di media massa tertentu, tetapi belum tentu ternilai. Nah, kalaupun nyuwun pangapunten sudah seperti itu, terus tidak dinilai, nah nanti akan kita usulkan lagi. Nah, nanti monggo nanti berbagi teman-teman, sudah sesuai ketentuan, tetapi tidak ternilai. Nanti akan kami fasilitasi, Bapak. Artinya saya akan menyampaikan ke koordinator, kalau di PTK nanti Pak Kasi, Pak Tarmo nanti, dan Pak Bu Kabit nanti Bu Retno, nanti akan saya sampaikan. Artinya dengan dasar yang ada. Oh, sudah betul, kok belum ternilai. Nah, nanti akan kita usulkan kembali. Lalu susunan berkas juga nanti dicek lagi, membuat laporannya. Nah, juga nanti cek lagi. Jadi jangan sekedar buat laporan saja, tetapi laporannya seperti apa. Ya, nanti lihat contoh temannya yang sudah ternilai itu tadi. Terus yang ke-8 ini yang paling penting kalau saya, jangan mudah menyerah. Ini kalau istilahnya jangan mudah menyerah itu lagunya sinten ini yang paham lagu-lagu biasanya itu Bu Herma ya. Bu Herma ini. Oh, Bu Demasif Pak itu Pak. Ini karena atau kalau saya atau mungkin istilahnya Bu Apri atau Bu Retno ya ojo gampang mutungan. Nah, itu ojo mutungan kalau istilahnya ini tetap terus ajukan. Wah, ini artikel enggak lolos, ajukan lagi. Istilahnya sampai kadang istilahnya kalau sampai jelek. Jok nih meneh tolak, jok nih sampai tolak. Saya itu juga sama Pak. Saya itu mengajukan PTK itu tahun 2014 pengalaman saya. 13-14 itu saya mengajukan PTK. Ya, asal Gubernur Pak ini Pak. Wes nyusun. Salah terus, kembalikan. Akhirnya saya mutung Pak. Ini pengalaman Pak ini. Wah, ini PTK bolak-balik ini salah ya Pak. Karena saya juga tidak memahami. Setelah saya melakukan BTEK, pada waktu itu saya ada panggilan dari Bandung di Jakarta sana.
ternyata kekuatan PTK itu bukan masalah tebalnya si bab 1 sampai bab 5, bukan daftar pustakanya yang banyak, tidak, tetapi kekuatannya di lampiran. Di lampiran, karena lampiran itu bukti fisik kita melakukan PTK, bukan bab 1 bab 5. Nah, itu. Jadi ini jangan mudah menyerah, ojo gampang mutungan. Nah, ini kesimpulan saya dalam melakukan PKB ini. Dan kalau saya menjelaskan Ibu Bapak di website saya kira juga tidak akan selesai, karena nanti akan saya buka sesi tanya jawab Pak Tarjo nanti, karena ini saya lebih menguatkan ditanya jawab. Jadi saya menjelaskannya tadi 45-an menit, tapi nanti monggo tanya jawab nanti sampai selesai monggo, tapi kita batasi sampai duhur Pak nanti Pak. Kita batasi untuk duhur, tetapi ini tadi monggo di info saya sudah membuat blog pribadi saya ini, termasuk saya ya maaf di sini saya sudah membuat buku, saya membuat artikel, apapun yang PKB saya yang ada hubungannya dengan Adiwiyata, termasuk tidak pun saya sampaikan di sini, biar nanti teman-teman juga akan mengadopsi apa yang saya buat ini, ya seandainya ada manfaatnya ya monggo nanti bisa dimanfaatkan, termasuk nanti kalau teman-teman membutuhkan soft file-nya ya, soft file dalam pengerjaannya ya akan saya beri nanti biar jadikan literatur. Tetapi ya yang namanya karya kalau PTK itu memang harus apik, ya harus asli, betul ya, harus asli, harus konsisten ya, tidak ada yang namanya plagiat yang terlalu berlebih, nanti ada aturan-aturannya. Jadi dalam menyusunnya nanti ada aturan-aturan, termasuk Ibu Bapak ini saya vlogkan. Nah ini kita memang lebih mudah membuat artikel kok Ibu Bapak, artikel populer seperti ini nilainya 1,5 gitu, terus dalam pembuatannya juga mudah. Ini terakhir yang kemarin saya buat, dan ini nanti monggo direfleksi. Saya tadi menyampaikan yang pertama tadi harus ada satuan SMP 1 Dirojo. Yang kedua menyebutkan mapelnya apa. Kalau saya IPA, menyebutkan materinya, KD-nya apa. Ini KD saya di sini tentang bioteknologi. Menyebutkan kelasnya, loh ini kelasnya saya 9B. Menyebutkan masalahnya, nah ini hasilnya rendah, rata-ratanya rendah, kuantitatifnya ditulis. Lalu yang selanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya, ini saya menggunakan PBL, PBL-nya ditulis. Selanjutnya langkah-langkah PBL-nya ditulis. Selanjutnya lagi hasilnya seperti apa, peningkatannya apa, ditulis. Kan ini hampir sama seperti PTK atau ini. Nah, kalau Ibu Bapak artikel seperti ini masih ditolak, ya penyusunnya sudah betul, itu nanti kalau mau menyusunnya kan dilegalisir dari kepala sekolah. Jadi itu dikumpulkan legalisir kepala sekolah, lalu ditambah surat keterangan dari penerbit, lalu ditambahkan surat keterangan dari kepala sekolah, sudah disusun rapi. Tidak perlu surat tugas kalau seperti ini. Kalau PD kan surat tugas, kalau ini nggak usah surat tugas. Ini kan cukup itu aja. Kalau sudah disusun seperti itu, ditolak. Nah, saya bisa memfasilitasi Bu Bapak. Jadi nanti di PAK Nyuwun Pangapunten bulan November ya, karena ada info November Desember ada PAK, nanti dilampirkan lagi. Saya akan kondisikan, saya sampaikan kepada sekretariat tim PAK Dinas Pendidikan, ini salahnya di mana, kan gitu. Karena kemarin saya mendapatkan materi ini dulu juga dari Bintek, dari bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan Radar Solo kemarin itu, dan juga sudah disetujui dari Bapak kasih PTK dari Pak Tarmo, susunannya seperti ini sudah betul. Lah kadang itu teman-teman menyusunnya tidak sesuai dengan aturan. Nah, aturan itu kan kita Wonogiri, kadang ada yang bilang gini, wah mungkin di kabupaten yang lain ternilai yang tidak seperti ini. Tapi kan kita gini, kita di Wonogiri ada
aturannya sendiri tentang penyusunan seperti ini, walaupun memang umum di buku 4 umum, tetapi ini kan merupakan aturan di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, ya kita ikuti, kan seperti itu. Jadi kalau nanti ada artikel teman-teman yang tidak ternilai yang susunannya sudah sama seperti ini, nanti ya saya siap untuk komunikasikan, merevisi lagi biar nanti bisa dinilai seperti itu. Ini biasanya ada yang tanya seperti, wah buat artikel kok nggak ternilai. Nah ini apanya? Nah seperti itu. Nah terus ini juga saya sampaikan di sini Pak, ini seperti video publikasi dan seterusnya, nanti panjenengan bisa buka-buka sendiri. Saya tidak akan membuka satu persatu. Kalau sempat saja panjenengan bisa buka, termasuk nanti karya-karya teman-teman juga bisa saya linkkan di website SMP 1 Ngadirojo. Nanti bukannya kita itu memamer-mamerkan karya kita, tidak Ibu Bapak. Jadi kadang itu nyuwun pangapunten, status-status kita itu kan penyemangat yang lain. Nyuwun pangapunten, ada yang status bintek, ada yang status menyelesaikan PTK, ada yang status tentang menyelesaikan PD, ada yang status yang memotivasi. Nanti saya dikoreksi Pak Tarjo karena ada hubungannya dengan status-status yang memotivasi, entah itu memotivasi urusan dunia. Ini kan memang dunia, ada yang memotivasi urusan akhirat, apalagi yang ini yang dunia, ini kan memotivasi. Nah ini kalau menurut saya membuat status tentang apa nggih, tentang PKB, tentang kita habis praktek, kita status itu bukan riak nggih, bukan memamer-mamerkan, membanggakan kemampuan kita, tidak, tetapi agar itu nanti bisa berimbas ke yang lain. Kalau di SMP 1 Ngadirojo contoh, Bu Sinten, Bu Ronas, mungkin ini Bu Ronas, status tentang artikel. Akhirnya saya tahu tentang artikel ini, wah wis nggak artikel, berarti saya termotivasi. Ada lagi Bu Herma, status pembuatan alat peraga. Waduh, wah lah ini Bu Herma alat peraga. Akhirnya saya gembeng, aku juga harus buat ini, memotivasi saya. Jadi bukannya kita itu tetapi motivasi minimal, motivasi kita sebagai warga SMP 1 Ngadirojo minimal ya. Umumnya nanti kita bisa motivasi sekolah yang lain. Langsung umumnya lagi bisa memotivasi seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Makanya program dari Mas Menteri ya, Mas Nadiem ya, Pak Menteri, kalau dibuat Pak nggak mau katanya, kalau Mas Menteri Nadiem itu kita jadi guru penggerak. Nggih, ketok ayo berat Pak nggih, guru penggerak, tetapi kita penggeraknya dari yang kecil-kecil mawon. Nah, nanti akan berimbas ke yang lebih besar. Jadi itu tadi Ibu Bapak, nyuwun pangapunten nggih, bukannya saya menggurui Pak Tarjo dan teman-teman yang lain, Pak Kasmin, Bu Retno yang sudah senior-senior, Bu Mamitur nggih, enggak, hanya saya hanya berbagi bersama, tidak menggurui, tidak mengatur mboten, hanya berbagi saja pengalaman saya dan pengalaman kita bersama agar nanti tujuan kita ke depan nggih, pendidikan di SMP 1 Ngadirojo khususnya itu bisa maju sesuai dengan tema HUT RI ke-75 Indonesia Maju. Kita juga akan hebat, pendidikan kita hebat dan tentunya berefek kepada kita bersama. Kalau kita membuat menanamkan hal-hal yang bagus, yang baik di dunia, tentunya nanti di akhirat juga insya Allah juga akan dipermudah. Amin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Tarjo selaku moderator dan host, dan Bapak Ibu sekalian, dan nanti selanjutnya akan dipandu Pak Tarjo tanya jawab dan konfirmasi yang lain bisa dipandu Pak Tarjo. Dan tentunya pada pagi siang hari ini, kalau kata-kata saya Pak, ini maaf, ini kalau kata-kata saya itu kan modelnya yang ngeten nggih Pak. Kalau Pak Tarjo sudah tahu nggih, asal sosok nggih gobras gabrus nggih, istilah Bu Retno nggih. Gobras gabrus atau Bu Apri nggih niki nggih. Gobras gabrus jebret-jebret. Ini minta maaf betul-betul, dan saya nanti minta testimoni teman-teman nggih, menyampaikan tentang
saya tentang program saya seperti ini seperti apa, nanti bisa minta testimoni ke Pak nggih, menyampaikan apa kurangnya yang bagaimana atau mungkin baiknya yang bagaimana. Ini saya juga minta testimoni pada teman-teman semua. Dan tentunya saya minta maaf tadi dalam menyampaikan dari awal sampai akhir kalau ada salah kata karena saya termasuk masih muda Pak nggih, usia masih muda tapi nyuwun pangapunten Pak Tarjo Pak Kasmin itu tua tapi anu nggih ampun tua nggih. Semangatnya semangatnya muda luar biasa. Jadi jangan lupa jenengan masih muda masih luar biasa dan kita bisa mengubah pendidikan di Kabupaten Wonogiri ini lebih maju lagi. Tentunya yang di programkan Bapak Bupati di sini memang harus betul-betul ya rakyatnya harus pinter kan gitu, seperti pinter rakyatnya. Dan Pak Mas Menteri programnya yang sangat ngeling jadi guru penggerak, artinya kita menggerakkan ya pendidikan yang luar biasa. Demikian dari saya Pak Tarjo, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Tarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Budi yang itu semangat dan dengan keikhlasannya yang telah dilakukan sehingga dapat menginspirasi kepada kita semua berkaitan dengan petugas kita, baik kita dalam rangka mencerdaskan anak-anak didik kita, anak-anak bangsa, maupun dalam kita mengembangkan profesional kita. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sudah banyak apa yang disampaikan dan ini sangat bermanfaat sekali kepada kita semua. Dan lebih baiknya apabila ada Bapak Ibu guru atau teman-teman kita, ya, saudara-saudara kita yang perlu penjelasan lebih lanjut berkaitan apa yang disampaikan Pak Budi tadi kepada kita semua. Jadi ada 3 hal yang disampaikan kalau saya simpulkan. Pertama yaitu hambatan ataupun tantangan, kemudian solusi yang ditawarkan atau yang dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup atau dalam berkarir ini. Kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut yang harus yang dilakukan. Jadi 3 hal itu yang disampaikan sehingga jelas sekali, runtut sekali permasalahannya apa, penyelesaiannya bagaimana, dan dampaknya atau tindak lanjut kita bagaimana. Ini sudah jelas sekali dalam rangka mengemban tugas kita ini, ya, baik mencerdaskan anak-anak didik, anak-anak bangsa maupun kedinasan kita. Ini betul-betul menginspirasi kepada kita semua dan sangat bermanfaat. Saya secara pribadi bisa seperti ini juga tidak terlepas dari bimbingan kerjasama dengan Pak Budi maupun dengan teman-teman yang lain. Ini saya akui betul dan saya betul-betul terima kasih. Ini ya. Bisa seperti ini, karir sampai saat ini pun betul-betul terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Budi maupun teman-teman semua. Ini saya akui secara lahir dan batin ini seperti ini. Jadi khusus secara Pak Budi betul-betul welcome kepada kita semua dan ini suatu kesempatan yang langka dan yang harus kita manfaatkan untuk mengejar impian kita bersama. Baik Bapak teman-teman sekalian, sebelum pada testimoni kita mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Silahkan dengan cara mengangkat tangan ataupun memberikan isyarat bertanya atau tanya jawab. Saya beri waktu kepada Bapak Ibu. Mungkin kita punya waktu 15 menit, ya, 15 menit sebelum kita sholat zuhur ini. Silakan kepada teman-teman, Bapak Ibu, apa yang ingin disampaikan berkaitan apa yang disampaikan Pak Budi tadi. Silakan kepada yang pertama Ibu Siti, silakan langsung aja Bu Siti. Monggo Bu Siti. Yang berkaitan dengan siap. Ini tema Pak, monggo. Bu Siti yang dulu, berkaitan Pak. Dengan artikel Mas. Inventaris. Monggo Bu Siti. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nggih, saya mau bertanya yang berkaitan tentang artikel yang kemarin saya belum ternilai. Nggih. Nah, terus yang saya mau tanyakan itu, nah, korannya itu kan sudah disebarkan ke sana ya. Nah, terus nanti bagaimana itu? Isinya kan juga sudah tertera seperti yang kemarin. Kalau mau menambahkan masalah presentasi dan lain sebagainya, bagaimana nanti? Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab nggih Pak nggih. Terima kasih Bu Siti Rohayati, ini termasuk luar biasa Pak. Kalau saya nyuwun pangapunten Bu Siti itu kelahiran 64 nggih. Tapi semangatnya luar biasa. Bersama-sama dulu artikel Bu Siti bulan Desember 2018 nggih. Luar biasa itu dulu sama saya di awal-awal itu. Bu Siti sudah menilaikan artikel tadi. Ibu nggih. Dan tidak ternilai, sudah kasep terkumpulkan di sana. Intinya kan gitu. Nah, panjenengan kan punya soft copy Bu. Nah, enten punya soft copy. Jadi soft copy biasanya dari koran kan ada soft copy Bu. PDF itu. PDF itu yang dikirim biasanya kan 1 hari atau 2 hari itu kan ada. Terbit. Nah, seandainya itu, ini seandainya itu tidak punya, nanti kita minta ke adminnya Bu. Minta admin untuk dikirimkan. Lah itu nanti dicetak Bu, dicetak print out biasa aja, dicetak print out biasa, nanti delegasi kepala sekolah, terus nanti kepala sekolah membuat surat keterangan bahwasanya artikel tersebut merupakan artikel asli. Nah, hanya itu aja, artikel asli. Hanya itu aja Bu, itu bisa, sudah bisa dinilaikan ulang lagi. Nah, itu isinya Mas. Isinya kan tentu saja beda ya? Nanti. Enggak, isinya beda. Kan itu kan isinya masih toh Bu. Isinya kan ada di print outan PDF itu toh. Isine mau mengubah toh Bu itu. Lah kalau minta diubah nanti bagaimana? Oh nyun pangapunten, saya sekedap. Kalau diubah itu kan nggak bisa Bu. Maksud saya gini tadi, seandainya artikel tadi sudah sesuai ketentuan, tetapi tidak dinilai, bisa menggunakan cara saya tadi. Jadi di print, minta surat keterangan dari kepala sekolah bahwa sama, tetapi kalau artikelnya itu tidak sesuai ketentuan, yaitu mulai tidak sesuai ketentuan itu di tahun 2000, ini awal-awal Pak, ini 2020 ini. Januari 2020 kita penulisan artikel di gedung PGRI itu sudah menggunakan versi baru. Gitu. Tetapi sebelum itu tahun 2019 gini kok nggih. Karena kan belum ada itu, yang penting ada kata meningkat. Meningkatkan gitu itu. Nah, kata meningkat itu sudah bisa ternilai. Contohnya saya itu tahun 2009, termasuk teman-teman yang lain kan belum ada angka-angkanya gini kok nggih. Angkanya peningkatannya itu kemarin masih bisa diampuni, artinya masih ditolerir. Tetapi mulai 2000 kita kapan ya kita pikir 2019 akhir nggak Pak Tarjo? 2020 apa ya? Januari ya 2020 sama kemarin sudah disampaikan Pak Tarmo itu kalau tahun 2020 ya kita masih menggunakan yang versi lama ya tidak diampuni. Tetapi kalau yang 2018-19 yang dulu itu masih ada kata-kata meningkat, menyebutkan nama sekolah, menyebutkan instansi itu masih bisa. Tetapi kalau yang 2020 kemarin kan pangapunten kan sudah tidak diampuni karena apa? Sudah dikasih tahu, tetapi kok masih seperti itu. Dalam 1 tahun namun 2 kali artikel nih, penerbitan 2 artikel. Kalau modelnya seperti itu nanti akan kami bantu, akan kami sampaikan kepada Kasih PTK. Gitu Bu Siti. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa tatap muka dengan saya. Yang jelas itu bisa diselesaikan ngaten. Terima kasih atensinya Bu Siti. Demikian Bu Siti apa yang disampaikan Pak. Yang jelas untuk mengetahui
artikel Bu Siti, minta lagi ke admin yang terbit tanggal tersebut sesuai terbitnya artikelnya Bu Siti waktu nanti kan akan dikirim atau kalau tidak Ya Pak. Ya. sudah masih ada ya tinggal print out saja, dicek apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau belum, mestinya ya seperti apa yang disampaikan Pak Budi tadi kita lihat bersama-sama, terutama kepada Pak Budi. Terima kasih Bu Titi. Selanjutnya Jeng Ronas tadi sudah angkat tangan, silakan. Monggo Bu Ronas. Turun lagi Pak. Kita yang lain monggo. Enggak apa-apa, testimoni apa-apa Pak, enggak masalah Pak. Jadi teman-teman bisa menyampaikan, tidak harus bertanya tetapi monggo menyampaikan apa, monggo. Kalau bisa menyampaikan semua ngaten Pak. Tidak harus tanya jawab atau materi pertanyaan, bisa testimoni. Iya. Ya, pendapat panjenengan untuk menguatkan apa yang disampaikan Pak. Bu Sulis Pak, jauh Pak dari Jatisrono Pak. Tulis silakan. Tulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Anu Pak Budi mau tanya, aku make marahna nek ndalan ki ora patek krungu. Lah artikel ketentuannya yang 2020 bagaimana Pak? Aduh guyu lho. Oh, enggak, satu kuwi. Sing satu engko sik. Oh iya. Tolong ditampung Pak Tarjike akeh iki. Aduh, sik iki artikel, ketentuan artikel. Lanjut, apa play? Ketentuannya yang 2020 bagaimana? Satu, lanjut. Yang kedua, ya. Apa gimana? Yang kedua, oh iya benar, benar kalau PTK itu seperti Pak Budi tadi nggih, tidak dilihat dari tebal tipisnya. Betul. PTK saya punya kenangan dengan PTK ternyata betul tidak tergantung pada tebal dan tipisnya, nggih. Sementara itu dulu. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Langsung aja Pak Budi, ini berarti pertanyaannya hanya satu. Ya. Ketentuan artikel 10 yang tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Budi, mungkin ya nggak apa-apa Pak. Sambil seluruhnya mengikuti ulang. Ya sedikit ya nanti. Ini yang saya tunggu-tunggu sebetulnya Bu Sulis ini loh Pak. Dari pertanyaan dari Bu Sulis iki aku pertanyaan sing kayak gini tuh memang kangen Bu kalau Bu. Pertanyaan jenengan sing ngene kangen. Kangen Bu Sulis iki apa kangen sing ngene iki lho. Pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Terima kasih Bu Sulis, tadi sudah saya sampaikan. Ini saya tayangkan lagi di maaf nyuwun pangapunten. Saya belum share. Bentar. Saya tayangkan lagi. Tadi sudah saya sampaikan sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kendala apa tadi jalan ya, tapi luar biasa Bu Sulis sudah menyempatkan waktunya ya nanti di sini. Januari 2020 kita Bintek, Desember 2019 kelihatannya di gedung PGRI bersama Ibu Kepala Dinas ya Bu Pak Niko. Ada Ibu Kepala Dinas, ada Bu Yuli, ada Pak Tarmo, termasuk ada Pak Sinten nggih, ketinggalan Pak Yatno, Pak Sinten nggih niku nggih, semua nggih ada semua di sana. Ada beberapa ketentuan Ibu ya. Yang pertama tentunya artikel ini bukan merupakan artikel yang belum dilaksanakan, tetapi artikel ini adalah yang sudah dilaksanakan. Bukan akan, tetapi sudah kita laksanakan. Berarti modelnya kan rangkuman daripada PTK contohnya. Jadi bukan berangan-angan menggunakan PBL akan meningkat. Bukan akan, tapi sudah dilaksanakan. Nah, aturannya apa? Yang pertama tadi yang urgent nggih Bu nggih. Contohnya saya ini. Pertama menyebutkan nama sekolahnya SMP 1 Ngadirejo. Yang kedua menyebutkan nama mapelnya IPA. Yang ketiga menyebutkan materinya atau KD-nya. Kalau saya bioteknologi. Yang keempat, lah ini menyebutkan apa? Kelasnya. Nah, kelasnya kelas apa itu yang diujikan? Yang kendalanya apa? Terus menyebutkan kuantitatifnya. Contoh ini rata-rata hanya 68. Terus apa daya serapnya di situ hanya 57. Menyebutkan itunya. Jadi kuantitatifnya disebutkan. Lalu yang selanjutnya menyebutkan solusinya. Solusinya apa? Berarti kalau saya PBL.
Yang selanjutnya apa? Langkah-langkah PBL-nya ditulis. Yang selanjutnya terakhir apa? Peningkatannya. Tetapi jangan ditulis meningkat, jangan gitu, tapi kuantitatifnya. Nah, ini angkanya disebutkan. Kalau saya 84, ini peningkat 92, baru dirangkum meningkat. Hampir sama seperti itu loh, Bu. Jadi PTK itu. Gitu-gitu Pak Tarjo, mungkin monggo. Ya, terima kasih. Jelas sekali. Ya. Oke, Pak, terima kasih. Tak kira ada yang baru. Lah Bu Siti tadi kenapa, Pak? Ya, dapat dilihat lagi nanti. Dilihat lagi. Ini dilihat lagi. Tanya Bu Siti. Saya belum lihat. Gitu ya. Bu tulis. Ya, lanjut. Oke, siap. Makasih. Oke. Lanjut Pak ke yang lain. Testimoni atau apa? Monggo. Testimoni. Mungkin dilanjut dulu. Bu tulis testimoni buat Pak Budi dan kegiatan ini ataupun kegiatan selama ini. Silakan testimoni dari Mbak Sulis. Tunggu teman. Apa apresiasi kalian? Dengan. Halo Bu Sulis. Iya. Makasih. Sebelum dengan out, testimoni ini bisa kegiatan penjenengan, tolong minta testimoni terhadap apa yang dilakukan Pak Budi selama ini. Silakan. Ada ora iso omong piye-piye iki? Ndang apa? Hah? Lah mbok yo apa ngono bae. Ora iso omong aku iki. Wes kentekan kata terima kasih iki kata kayak iya apa meneh? Ganti thank you. Ya wis entek yo an. Nah, testimoni kan banyak ini apalah bebas testimoni. Jadi kritik boleh lah Bu. Artinya ngenten Bu. Nyuwun pangapunten Pak Tarjo saya salah. Pak Budi ki nak ngajari terlalu jebreti ngoten enggak apa-apa. Jadi terlalu ngene kan gitu. Saya masukkan buat saya. Artinya kan saya kurangi kan gitu. Biasanya kalau target itu memang saya itu gendang-gendang gitu Pak istilah Jawane Bu. Nggih. Wah terlalu ngene-ngene ya itu. Saran itu boleh nggih mboten napa saya menerima saran dan kritik yang nggak bagus nggak apa-apa Pak. Artinya kritik wah terlalu ngene-ngene saya terima dan itu menjadikan masukan saya karena akan saya benahi nanti di SMP 1 Ngadirojo dan dimanapun intinya kan gitu. Tidak hanya di SMP 1 Ngadirojo, kalau mau saya dimanapun saya akan benahi kan gitu. Monggo Pak Tarjo. Yang lain-lain disapa Pak. Oke. Makasih. Yang lain pertanyaan bisa, testimoni bisa, silakan. Masih ada waktu beberapa menit sebelum sholat zuhur. Nggih. Wida, Bu Irma, Bu Dona, Pak No, Bu Gita, Pak Kasmi. Yang lain? Yang lain coba masih ada tidak Pak Tarjo mungkin di absen dulu. Kalau terakhir mungkin ya nanti jangan lupa nggih Pak sesi selfie tapi posisinya HP nanti di mana atau ini ya di meja atau di apa atau mungkin panjenengan coba panjenengan cek satu persatu Pak di absen itu on tidak nggih jaga nih nggak apa-apa. Sebelum sesi terakhir ya mohon untuk Bapak Ibu atau teman-teman peserta Pikon ini untuk buka videonya kita ya. Terima kasih Bu Siti. Yang lain Bu Haryani, Wida coba dibuka. Guru Nat, ya terima kasih Wida. Ya. Mbak Ida. Mbak Ida. Halo. Silakan kalau tanya monggo Pak. Dewa Pak. Tanya diperboleh. Halo. Ya, itu. Jadi saya juga bisa ya, yang lain bisa jangan ditutup dulu sebentar saja kita ambil fotonya Pak Tarjo. Saya belum mengambil foto tadi. Pangapunten. 5 menit dulu ditahan dulu nggih. Ditahan dulu Pak nggih. Ditahan dulu.
minta tolong ditahan dulu, saya ambil screen-nya nggih. Saya ambil screen-nya, ditahan dulu, gunakan salam adiwiyata. Ayo, kita ambil salam adiwiyata, diacungkan di situ yuk. Ayo. Ya mungkin tidak bisa saya yes, repot iki. Nah, ini 1, 2, jangan gugrak-gugrak wae. 1, 2, 3. Pak Tarjo, ampun. Terima kasih. Mungkin ada testimoni dari ya, seandainya masih ada, silakan. Kami tunggu masih ada testimoni atau mungkin pertanyaan-pertanyaan ini dimanfaatkan, nggih. Kadang testimoni dari ya dong, bahwa apa yang dilakukan Pak Budi selama ini memang beliau betul-betul cerdas, tepat, peduli dan welcome. Nah, inilah ya. Jadi yang tambah jebret. Ya, tambah jebret. Nah, ini ya. Jadi cerdas, cepat, tepat, peduli dan welcome. Ini adalah satu sosok yang dimiliki Pak Budi. Kemudian berkaitan dengan adiwiyata, menginspirasi pola hidup kita. Ya. Jadi menginspirasi pola hidup kita, baik di sekolah, di masyarakat maupun di keluarga. Ini yang saya peroleh. Ini pertama dalam PKB, pengembangan kelanjutan ini betul-betul melalui kegiatan ini sangat. Ini testimoni dari saya terhadap Pak Budi. Ya. Mungkin yang lain? Yang lain mau testimoni, Pak, diperbolehkan karena saya endingnya tadi kan tanya jawab dan testimoni, Pak. Jadi kalau hanya menjelaskan saja, saya kira semua bisa dari teman-teman luar biasa di sini. Tapi testimoni itu sama artinya anak itu pripun nggih? Tunjuk jari itu loh Pak sama artinya. Nah, kita kan ngoyak-oyak anak tunjuk jari. Lah ini kan saya ngoyak-oyak teman-teman tunjuk jari. Minta tolong teman-temannya bisa testimoni atau testimoni tidak hanya ke saya tapi testimoni ke panjenengan. Artinya karir panjenengan tentang ya tidak hanya mungkin hubungannya dengan adiwiyata, dengan apapun, dengan kita yang kita raih sampai di sini itu panjenengan sampaikan nggak apa-apa. Jadi biar nanti ada bahan dari saya. Ngaten. Minta tolong mungkin teman-teman bisa testimoni, tidak hanya mungkin testimoni dari saya di sini atau mungkin dari yang umum panjenengan juga boleh. Monggo Pak Tarjo, saya lanjutkan panjenengan. Itu yang diharapkan Pak Budi. Yang lain tidak? Kok? Tidak ada? Tidak? Oke, saya kira Pak Budi. Sampun nggih. Ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya dan mengikuti mengapresiasi kegiatan ini yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terikat kepada Pak Budi yang begitu mengunggarkan waktunya dan selalu peduli kepada kita semua berkaitan dengan pengembangan karir kita ataupun kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian di dalam lingkungan sekolah kita. Pokoknya Pak Budi itu sekali lagi cerdas, tepat dan peduli serta welcome. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang disampaikan menjadi ladang amal ibadah dan tentunya dapat bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semua, baik kita secara pribadi maupun kita dalam melaksanakan tugas. Saya yang mengantarkan kegiatan ini
selalu dan salam sehat, tetap jaga kesehatan dengan tetap pakai masker setiap keluar rumah, kemudian jaga jarak, jaga kebersihan. Ini menjadikan protokol kesehatan. Semoga kita tetap sehat, terhindar dari segala penyakit khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita bisa terhindar dan COVID-19 segera berakhir di lingkungan kita khususnya dan Indonesia pada umumnya serta dunia luas. Amin. Lagi salam sehat dan semangat. Salam sehat, semangat. Berhasil sukses dalam segala hal yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.